disiarkan secara langsung dari lantai 2 Gedung D SMA Negeri 6 Palembang. Inilah dia, Radio Syiar Anak Muda Palembang. Paling enak kalau lagi duduk nyantai, itu sambil ditemenin sama kopi atau teh biar terasa nikmat. Tapi bakal lebih nikmat lagi kalau nyantai sambil dengerin talk show Ruang Kita. Obrolan santai yang senantiasa menghadirkan bintang tamu luar biasa dengan topik yang relevan, namun mengundang nilai edukasi yang tinggi di Six Sense. Jangan lupa dengerin talk show Ruang Kita setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Six Radio, Radio Syiar Anak Muda Palembang. Purnama sinari maya pada dalam kilau selaksa cahaya, sang sapurba tiba di bumi warna, disambut dengan sukacita. Cahaya bulan terang cemerlang, sungai tenang mengalir tenang, bukit sebuntang gilang gemilang, wan sendari undi pinang. Merah delima, bunga cempaka jadi mahkota. Lahirlah putra sang lila utama, penerus rumpun pewaris tahta. Tajam pedang, tajam belati, dua sakti si
Sabang hingga Merauke, Nusantara begitu mempesona. Gunung-gunung menjulang tinggi, laut biru begitu memuncak. Hutan hijau asri menjadi rumah bagi beragam satwa. Indonesia surga dunia, anugerah yang tak terkira. Pantai pasir putih, ombak bergulung indah, terumbu karang warna-warni, kehidupan bawah laut begitu kaya. Danau Toba tenang memancarkan keindahan alami. Indonesia tanah airku, sungguh ku cintai. Indonesia tanah airku, pertiwi yang ku cintai. Dengan segala keindahannya, kau selalu membahagiakan. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersatu padu menjaga alam dan budaya untuk selamanya. Dalam keberagaman kita bersatu, menghormati satu sama lain. Indonesia, rumah bagi semua. Mari kita jaga bersama. Batik dan tenun, warisan leluhur, tarian dan musik menggetarkan jiwa. Candi-candi megah, saksi bisu sejarah. Indonesia tanah pusaka, kekayaan tiada tara. Pertiwi yang ku cintai, dengan segala keindahannya, kau selalu membahagiakan. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersatu padu menjaga alam dan budaya untuk selamanya. Disiarkan langsung dari lantai 2 gedung di SMA Negeri 6 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi menjelang siang untuk Six Fams dimanapun kamu berada di hari ini. Edisi kali ini tepatnya di hari Rabu ya, 12 November 2025. Ayu Guswan kembali membersamai kamu semuanya. Dan ya, seperti biasa setiap hari Senin, Rabu, Jumat kita ketemu sama anak-anak hebat, anak-anak luar biasa, anak-anak berprestasi dari SMA Negeri 6 Palembang. Dan kali ini para gadis ya, saya insecure sama mereka. Karena biasanya sih seringan saya itu yang paling cantik sendiri gitu kan, karena perempuan sendirian gitu kan jadi hostnya. Tapi kali ini mereka keroyokan cewek semua, dan mereka ini adalah Gadis Wisata Musi 2025. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong untuk semuanya. Dan ada siapa saja, mari kita kenalan sama mereka. Ini ya, kita langsung saja kenalan. Yang pertama ada juara utama ikonnya dulu nih, juara utama ikon Gadis Musi, Gadis Wisata Musi 2025. Assalamualaikum, halo. Waalaikumsalam, halo Ibu. Nah, ini dengan siapa ini? Dengan Naila Quinzara Dedi, biasa dipanggil Naila. Naila dari kelas 10-3. 10-3. Udah menjadi ikonnya ya kamu Iya, ya, Bu. juara utamanya ya. Berarti kamu tuh kalau istilahnya raja dan ratu, kamu ratunya. Bisa dibilang begitu? Iya, bisa. Iya, bisa dibilang gitu. Karena udah ada crown-nya ya, udah kelihatan ya mahkotanya ya di kepalanya ya. Oke deh. Kemudian dari Naila ada juga juara 2-nya nih. Juara 2 Gadis Wisata Musi 2025. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Ibu. Ini kali ini dengan Hani. Iya Ibu. Betul ya. Hani sama dari kelas 10-3. Iya. Sama ya. Dan ini merupakan juara 2 Gadis Wisata Musi 2025. Dan yang di ujung, hai. Halo Ibu. Ini dengan Mutiara. Betul ya? Iya, betul. Mutiara. Oke, Mutiara juga sama. Ini kalau nggak salah saya bisik-bisik tetangga tadi, mereka ini satu kelas semuanya ya. Mereka borong semuanya 10-3 juga ya. Dan Mutiara ini merupakan Best Attitude
Gadis Wisata Musi 2025 diborong semua sama kalian ya. Tepuk tangan dong buat kalian. Tepuk tangan yang cantik itu begini gak sih? Iya. Masya Allah. Dada-dadanya begini ya guys. Emang harus ngejaga sudah ya attitude-nya tadi kalau si best attitude ini. Oke, dan mereka bertiga ini adalah, ya saya bisa bilang mereka ini adalah Gadis Wisata Musi 2025 karena tiga-tiganya menyabet gelar masing-masing begitu ya, dan nggak nyangka juga ikonnya juara utamanya juga ada di SMA 6. Mereka semua masih kelas 10. Kelas 10 aja udah gini, gimana kelas 11, kelas 12, guys? Jangan insecure gitu dong ya. Oke deh, bagaimana perasaannya anak-anak setelah mengetahui kalau kalian itu ternyata ada yang ikonnya ya kan, juara utamanya, ada yang juara 2, ada yang best attitude juga. Wah, kita semua nih. Kalian daftar bareng-bareng apa gimana ketika itu? Bareng-bareng. Emang bareng-bareng. Ini kalian yang mau atau disuruh oleh guru? Kami yang mau. Kemauan kami. Kemauan kalian sendiri. Bikinnya mau prestasi gitu. Oke, dan kalian memang mencari-cari berarti ya. Ada apa nih, duta apa gitu ya. Kebetulan banget ini kalian ikuti bareng-bareng bertiga. Iya. Terus habis itu tiba-tiba masuk pengumuman. Iya, pengumuman juaranya alhamdulillah tiga-tiganya juga dapat ya. Oke, bagaimana perasaan ini kali pertama kah kalian menyabet gelar, bisa dikatakan kalau Gadis sama Bujang itu ya duta juga ya? Ya kan, perpejenan itulah pokoknya ya. Bagaimana perasaan kalian anak-anak? Yang pasti seneng banget, Bu. Seneng banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Expect gak sih kalau kalian bakal menang? Enggak, Bu. Soalnya sama sekali nggak expect? Sama sekali enggak. Soalnya saingannya banyak banget, Bu. Banyak Iya, banget saingan. bagus. Oke, Ada berarti yang dari Banyuasin juga. ini berarti provinsi ya? Enggak, Bu. Tingkat kota Palembang, tingkat kota Palembang, tapi ternyata ada dari Banyuasin juga. Iya. Dan menurut kalian tidak cukup baik daripada mereka apa gimana? Kenapa bisa nggak expect? Soalnya bagus-bagus semua, Bu. Ada Oh. yang udah sekolah model. Oh. Ada yang udah public speakingnya tuh bagus. Bagus banget gitu ya. Ada yang udah banyak pengalamannya. Oke. Sering. Baiklah, ini anak-anak berprestasi itu memang seperti itu biasanya ya, nggak nyombong gitu kan, tetap merendah gitu kan ya. Tapi alhamdulillah meroket, masya Allah. Ini anak-anak SMA 6 guys ya. Tadi kata mereka nggak expect karena ada yang public speakingnya bagus, kemudian ada yang memang udah ikut kelas modeling, ada yang sudah berkali-kali ikutan gitu kan ya. Jadi kayak udah banyak banget pengalamannya dibandingkan mereka yang baru pertama kali. Iya, Bu. Baru pertama kali, berarti kan memang kalian best attitude-nya bagus. Kemudian mungkin cara kalian menyampaikan segala macam argumen kalian atau jawaban-jawaban kalian juga pinter. Ya kan kita nggak tahu nilai plus kalian itu di mana gitu kan. Bagi kalian mungkin kayak, ya public speaking-nya bagus banget. Ya apa itu catwalknya dia bagus banget karena memang kelas modeling udah dia ikutin. Atau mungkin ya dari public speaking, dari cara dia berjalan, dia berdiri, dia ngomong kok enak banget karena pengalamannya sudah banyak. Tapi nyatanya kalian yang terpilih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya pokoknya yang jelas kalian sudah melakukan yang terbaik ketika itu dan alhamdulillah dapet gitu ya tiga-tiganya ya. Oke, jadi intinya mereka nggak expect guys, karena bagi mereka banyak kok yang bagus yang lain gitu dengan segala macam pengalamannya, kemampuan mereka yang luar biasa, sedangkan mereka kali pertama dan alhamdulillahnya mereka dipercaya untuk mendapatkan 3 gelar sekaligus guys. Woo! Tepuk tangan, iya dong, harus dijaga ya tepuk tangannya gitu ya. Ibu jadinya belajar manner ya sama kalian ya. Oke deh. Dan setelah kita ngomongin soal expect ataupun nggak expect tadi ya, kalian juga sudah bilang ternyata banyak yang berpengalaman, ada yang jago public speakingnya, modelingnya juga bagus gitu. Kalian sendiri persiapan kalian ketika itu seperti apa sih? Wah, Masya Allah banget itu, Bu. Satu-satu deh, gimana? Dari Naila dulu mungkin. Boleh. Kalau dari saya, Bu, awalnya itu kita tuh sebelum mulai audisi kita dilatih dulu untuk bagaimana ketika audisinya nanti, seperti kayak nanti barisnya gimana, jalannya kemana dulu. Ada karantina juga ya? Iya, Ada karantina, oke. Untuk karantina itu sebelum grand final. Tapi untuk awal pertama kali, Ya, untuk audisinya kita dilatih dulu gimana catwalknya, gimana barisnya, gimana cara kita public speakingnya pas kita menjawab perkenalkan diri, menjawab pertanyaan ya. Iya. Oke. Terus ketika nanti lolos audisi ke grand finalnya, kita dilatih dulu, terus di karantina. Di karantina itu tadi ya. Iya, di karantina. Di situ kita ada kayak belajar makeup, terus belajar
public speaking. Catwalk. Oke. Oh, berarti ketika di karantina baru yang bener-bener kayak ditempah banget kalinya ya. Iya, Ya kan, di situ belajar banget itu di situ. Tapi pada Iya. saat audisi masih belum. Ketika itu kalian daftar menggunakan nama SMA 6 atau pribadi? Menggunakan nama SMA 6 memang ya, anak-anak SMA 6. Berarti kalian memang izin sama, itu makanya ada Ibu Tari ya yang menemani kalian sebagai Iya, pendamping Bu. ya. Izin sama guru, ikutan gitu, dan alhamdulillahnya dapat gitu. Oke, persiapannya mulai dari audisi. Daftar dulu lah. Ya mungkin langsung audisi. Daftar tiganya bareng gitu ya. Kenapa mau ngambilnya Bujang Gadis Wisata Musi? Kenapa nggak yang lain? Apakah ketika itu memang nggak ada yang berbarengan Ini eventnya? yang bukaan. Karena Hah? ini Bu yang lagi bukaan. Oh, ketika itu tuh ini yang pembukaan pertama kali kalian langsung yuk kita coba gitu. Iya. Oke, kalian emang bestie? Ya. Yes. Waduh, bestie tiga-tiganya dapat semua kayak rasanya itu gimana gitu ya. Kita bertiga dapat bestie gitu kan. Oke, pertama kali tiba-tiba langsung daftar terus disetujui sama sekolah, alhamdulillahnya. Berapa lama kemarin prosesnya? Cukup lama Bu. Sebelum karantina itu ada latihan-latihannya lagi. Sabtu Minggu malah hari Jumat juga sering latihan. Latihan Pulang ya? Sekolah langsung ke tempat latihannya. Oke, itu langsung bersama dengan mereka peserta yang lain atau sama peserta yang lain? Oh, dari audisi tuh kalian sudah langsung dilatih berarti ya? Dari pengumuman lolos kan audisi, pengumuman lulus audisi, oke. Nah, dari situ pokoknya dilatih terus. Oke, berarti kalian sebenarnya sorry nih, Ibu bisa bilang kalian benar-benar yang masih polos banget, yang tidak punya bukan tidak punya skill ya, tapi lebih ke kayak belum diapa-apain. Iya, betul. Istilah itu kalau batik belum dimotif gitu lah gitu. Masih polos banget ya. Iya. Coba ternyata kalian lolos audisi, terus di situ baru dilatih. Benar-benar dilatih. Oh, jadi nggak ada persiapan sama sekali pada saat itu? Nggak ada, pokoknya modal nekat, bismillah gitu Iya. aja ya? Iya. Alhamdulillah berarti kalian punya otak yang encer ya kan, ngomongnya juga mungkin lancar meskipun mungkin belum tertata banget gitu kan, tapi seenggaknya kalian sudah punya modal itu dan itu tanpa kalian sadari. Buktinya kalian masuk audisi, bahkan sampai ke final, malah juara 1, juara 2 sama best attitude mereka semua yang ambil gitu kan ya. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi guys, jangan kemana-mana. Dan buat yang pengen tanya-tanya langsung, boleh banget langsung saja di SG kami ya, yang ada di @radio SMA Negeri 6 Palembang. Boleh, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, atau di live chat kami juga boleh, yang saat ini sedang menonton di link YouTube channel Semanam TV. Halo dulu, hai. Ini mereka bertiga yang cantik-cantik yang kelas 10 pasti ya. Sudah alhamdulillah begitu ya, memiliki 3 gelar sekaligus, juara 1, juara 2 dan juga best attitude. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, kita bakal balik lagi sesaat lagi. Ini semuanya adalah anak-anak Sriwijaya, anak-anak Palembang punya SMA 6. Di tepian Osi berdiri megah, kerajaan ternama Sriwijaya, pusat perdagangan, budaya dan agama. Namamu harum terukir dalam sejarah. Jembatan Ampera berdiri tenang, saksi bisu kisah masa lalu. Perahu sampan berlalu lalang, menghubungkan kota dan kampung halaman. Sriwijaya, oh Sriwijaya, cahaya peradaban di tanah budaya. Jejak-jejakmu masih terasa, hembusan nafas warga Nusantara. Palembang kota yang mempesona, rumah limas dan songketnya. Warga ramah menjunjung tinggi adat, warisan nenek moyang berada. Jembatan Ampera membelah langit, menyambung masa lalu dan masa kini. Palembang Darussalam kan terus bangkit, tak akan pernah melupakan akarnya. Dari zaman Sriwijaya hingga kini, Palembang tetap kokoh berdiri, dengan semangat juang yang tak pernah padam, menjadi kota yang selalu membanggakan.
ditebang, dituduh, dipandu. Ikala ume pukul ribe ditebang, dituduh, dipandu. Ditenugal padi talang di tanah warisan kuyang. Besar kecil tuwe mude ladas nian ke ume talang. Hujan gade seribang berkembang, lugal meneh sambil berinjangan. Hujan gade seribang berkembang, lugal meneh sambil berinjangan. Lalang pandu melalang pandu, hingga di batang keduru. Ikalah ume pugu, ume talang warisan kuyang. Ikalah ume pugu, ume talang warisan kuyang. Ditenugal padi talang di tanah warisan kuyang. Besar kecil tuwe mude ladas nian ke ume talang. Hujan gade seribang berkembang, lugal meneh sambil berinjangan. Hujan gade seribang berkembang, lugal meneh sambil berinjangan. Ditenugal padi talang di tanah warisan kuyang. Besar kecil tuwe mude ladas nian ke ume talang. Hujan gade seribang berkembang, lugal meneh sambil berinjangan. Hujan gade seribang berkembang, lugal meneh sambil berinjangan. Balik lagi di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Masih bareng Ayu Guswana juga ketiga cewek cantik ya, para gadis wisata Musi 2025 yang ternyata mereka adalah besties satu kelas lagi gitu kan ya. Ada Hani, Naila dan juga Mutiara yang dari kelas 10-3. Oke, baik, untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya segera kita bacakan ya, sabar ya guys ya, satu persatu akan kita bacakan. Ini pertanyaan yang mungkin buat ibu juga bertanya-tanya ya. Mungkin kalian harus bisa menjawabnya, terutama apalagi kan kalian memang anak gadis bujang gadis wisata Musi 2025. Ini pertanyaan dari netizen kita. Wisata Musi itu seperti apa sih Kak? Apa bedanya dengan kontes-kontes yang lain? Ini siapa yang mau jawab? Jangan rebutan. Bebas. Hani, oke. Jadi wisata Musi itu Bu memperkenalkan wisata-wisata yang ada di Sungai Musi Bu. Oh, wisata-wisata di Sungai Musi. Seperti Kampung Kapitan, Rumah Bapak Buncit, Pulau Kemaron. Ada kan? Ada 76 titik yang ada di Sungai Musi tuh. Sungai Musi. Oke. Jadi ternyata wisata Musi itu maksudnya adalah tugas kalian adalah memperkenalkan wisata-wisata yang ada di Sungai Musi. Tadi diantaranya sudah disebutkan sama Hani ya. Ngelihat kalian bertiga menjawab itu memang kelihatan banget loh, wajar jadi juara sih kalau menurut ibu. Cara ngomongnya itu ya santun, terus sambil senyum, itu bagus. Di kelas public speaking itu namanya smiling voice. Mungkin kalian juga belajar itu ya ketika kemarin karantina. Jadi setiap ngomong tuh harus sambil senyum gitu kan, kesannya itu ramah dan juga hangat. Dan itu ibu dapatkan dari Hani, tadi juga Naila sama Mutiara juga tadi ketika menjawab ya. Jadi itu ya, untuk yang bertanya-tanya apa sih wisata Musi itu mereka ini bertugas untuk memperkenalkan wisata-wisata yang ada di Sungai Musi. Ada berapa tadi? 76 titik wisata Musi ternyata ya. Padahal cuma di Sungai Musi doang. Iya. 76 titik. Ini jujur li. Ibu aja baru tahu, serius. Ibu aja baru tahu ternyata ada 76 titik wisata yang ada di Sungai Musi. Mungkin kamu juga belum tahu karena itu tugasnya mereka untuk memperkenalkan itu kepada kalian ya.
Oke, pertanyaan selanjutnya, Kak, gimana sih cara catwalk yang benar? Wah, ini nggak bisa dicontohin dong, ya kan? Nggak bisa dicontohin. Tapi yang jelas gimana? Awalnya kita tuh juga catwalknya tuh yang nggak bagus-bagus banget, tapi kita tuh otodidak. Kita lihat di TikTok cara gimana. Oh, awalnya kalian tuh ngeliat dari situ ya? Terus juga kan di Bujang Gadis ini ada yang catwalknya bagus banget. Jadi kita lihat, terus kita diajarin juga sedikit demi sedikit. Tapi selebihnya kita juga otodidak dari TikTok ya guys. Iya guys, betul ya guys ya. Bestie gitu ya. Oh, jadi kalian tuh di awal sebelum akhirnya kalian diterima dan juga karantina begitu, kalian tuh benar-benar mempelajarinya secara otodidak dari ya media sosial tadi lah ya, dari TikTok. Ya jadi sambil latihan, yuk kita latihan bestie gitu kan. Alhamdulillah tiga-tiganya kebetulan bestie kan. Jadi kapan kalian bisa di situ kalian benar-benar latihan gitu ya. Jadi catwalknya mereka tuh latihan sendiri guys. Jadi itu bisa belajar sendiri memang kan? Iya. Nah, alhamdulillahnya bisa belajar sendiri. Jadi tidak perlu harus ada guru juga, meskipun ketika kamu pengen nih, mungkin pengen jadi seperti mereka, ikut-ikut ajang-ajang seperti pageant-pageant kayak gini gitu kan ya. Pengen tahu belajar catwalk itu gimana caranya, nanti di karantina pasti diajarin. Tapi sebelumnya seenggaknya adalah dulu modal kita gitu kan ya. Jangan nggak usaha sama sekali kayak mereka nih, perbestian mereka ini. Iya bener-bener kayak memanage waktu untuk latihan bareng dengan melihat media sosial, TikTok doang gitu yang dilihat. Oke gitu ternyata, dan dicobalah sama mereka. Mereka saling support satu sama lain, dan alhamdulillahnya kalian benar-benar mendapatkan kalian benar-benar bisa mendapatkan ketiga gelar tadi gitu ya, bareng-bareng. Usahanya itu tidak mengkhianati hasil ya, alhamdulillah begitu. Nah, kira-kira apa kendala yang kalian hadapi ketika kalian mengikuti kontes ini? Pasti masing-masing ada dong, berbeda-beda nih. Apa menurut kalian, apa satu-satu? Silakan. Yang pertama itu kekurangan waktu kita. Oke. Kita itu jadwalnya padat banget, cuma dikasih waktu berapa hari buat kita tuh mau ngembangin bakat kita. Kan nanti talent show ya Bu. Nah, itu kita cari talent show kita apa, terus itu juga kita belajar catwalknya. Di pulang sekolah langsung latihan tuh capek. Oke, sorry. Setelah dari kalian daftar sampai akhirnya kalian ikut audisi itu berapa lama sih waktunya? Kira-kira sebulan. Sebulan. Jadi dalam waktu sebulan itulah kalian mencari semua yang dibilang oleh Mutiara tadi. Ya kira-kira mau menampilkan apa nanti pas talent show gitu ya. Emang kalian belum mendapatkan bakat-bakat kalian gitu? Sebenarnya tuh udah ya. Tapi kayak nggak yakin. Iya. Kebiasaan deh ya, nggak yakin. Oke, terus habis itu? Juga kan kita habis pulang sekolah langsung latihan, dan itu tuh setiap minggu. Jadi kita tuh sakit Bu. Oh, sampai sakit kalian? Sering sakit. Kami benar-benar sakit semua Bu. Tiga-tiganya? Iya. Ya Allah, sampai Itu sakit, paling kesian banget. kendala yang jadi kita tuh overthinking. Aduh, bisa nggak ini? Karena sampai sakit soalnya kan ya. Oke. Ya Allah, saking mereka kepikirannya, mereka overthinking itu sampai akhirnya mereka sakit. Segitunya ya ternyata ya. Tapi memang itu mereka mau membuktikan bahwa semua perjuangannya kalian itu alhamdulillahnya membuahkan hasil yang sangat baik sekarang gitu ya. Karena mereka sudah cerita dong, mereka sampai sakit, mereka bingung memikirkan talent show ya kan, apa yang mau ditampilkan. Kemudian dalam waktu yang singkat hanya 1 bulan saja, apakah kita bisa? Sedangkan kalian benar-benar yang masih polos banget kayak ibu bilang tadi, kalau batik belum dimotif begitu kan ya. Belajar pakai heels aja. Nah, belajar pakai heels saja kayak berapa lama itu? Mantap banget Bu. Oke, baik, kalau dia tadi udah, kalau kamu sekarang belajar pakai heelsnya. Oke. Tuh kan 5 cm Bu. Tiba-tiba disuruh pakai yang 13 cm, Masya Ya Allah. Allah. Jadi berawal dari 5 cm itu kalian latihan sendiri? Iya. Oke. Terus 5 cm tiba-tiba dulu pas deh. deket-deket grand final disuruh ganti yang tinggi. 13 cm. Iya. Bagaimana rasanya? Masya Allah. Terasa iwanya? Gitu. Iya kan jalannya jadi begini ya. Ya Allah, 13 cm. Aman tapi aman alhamdulillah ya. Nggak ada sampai kecetit, nggak ada ya? Enggak. Suka Iya kan? pegel-pegel aja sih. Pegel udah selesainya. Badan-badan loh Bu itu. Oh gitu. Karena dia kan menumpu badan kalian semua kan di senti dia ke 13 itu, ya Allah. Kebayang sih 5 cm aja kita capek, apalagi 13 cm ya menopang badan kita ya. Oke. Dan itu berapa lama kalian latihannya? Kalau dalam waktunya ya dari jam 3 sampai jam 7 malam. Pakai heels 13 cm. Iya, 1 minggu itu
Oke, kayaknya sengaja untuk membiasakan kalian ya, supaya ketika nanti catwalk gitu kan, apalagi di malam grand final itu nggak kagok lagi gitu, kayak udah biasa. Final aja itu Bu ya, dari jam setengah 6 sampai jam 1 malam. Pakai itu tadi. Iya. Kan udah selesainya, kalian kayak gimana rasanya? Oh ya Aduh, Nggak kuat lagi. nggak kuat lagi ya. Ampun, nyerah gitu ya. Aduh, terasa iwaknya tadi ya kalau kata kita ya. Oke, ini gadis-gadis musi kita ini yang memang bercerita atau mungkin menjelaskan seperti apa sih wisata-wisata yang ada di Sungai Musi, ternyata memiliki kesulitannya masing-masing. Kalau Hani tadi dari belajar heels, kalau Mutiara tadi mulai dari mikirin talent show-nya ya kan. Terus habis itu bagi jadwalnya, kemudian sama satu lagi tadi sampai sakit ya, sampai sakit. Kalau kamu Naila sebagai juara utama, pastinya lebih banyak lagi nih kayaknya. Yang pertama itu mikirin baju ya Bu. Baju iya, Baju benar itu juga. pasti kita kayak bikin dulu buat grand final. Nah itu tuh ya butuh waktu. Terus kadang tuh kayak aksesorisnya kadang suka lupa gitu. Terus juga ngeluarin biaya yang lumayan gitu ya. Yes, benar. Sama muka ini tuh suka di make upin jadinya suka breakout. Oh, suka breakout ya. Iya, Selama itu suka breakout karena lihatlah mereka kan aslinya seperti ini nih gitu loh. Mereka tanpa makeup kan. Memang apalagi di sekolah memang tidak diperkenankan untuk bermake up. Cuman ya mau tidak mau ketika di ajang itu otomatis pasti bakal diajarin makeup gitu Iya. kan. Dan ya karena memang mereka itu masih sangat natural sekali, kulitnya juga masih sangat sehat begitu ya. Ketika di make upin sering breakout jadinya. Oke, terus gimana cara kamu mengembalikan kecantikan kamu yang paripurna itu? Kayak Ke dokter? Atau nggak sampai harus ke dokter? nggak sampai ke dokter, cuman kayak ngurangin make. Kalau sehari-hari kan nggak pakai, cuman kurangin skincare yang kayak toner. Agak berat ya? Iya, yang Oh. skincare yang berat gitu. Jadi Oke. kayak ke basic skincare aja. Ke basic skincare aja. Yang penting tetap dijaga kesehatannya gitu ya, kesehatan kulitnya ya, terutama yang ada di wajah ya. Karena memang yang kalian tampilkan adalah kecantikan wajah ya, dan juga kemolekan tubuhnya begitu kan, maksudnya tinggi. Tapi alhamdulillah mereka semua masih menggunakan hijab ketika itu ya. Semuanya tiga-tiganya anak-anak SMA 6 yang memang keren. Oke deh, itu dia tadi masalah-masalah atau kendala-kendala yang mereka hadapi. Mulai dari menampilkan talent show-nya, dia bingung mau nampilin apa. Jadi akhirnya apa yang kalian pilih satu-satu? Kalau Mutiara? Mulai dari Mutiara itu talent show-nya nari. Nari, Mutiara nari. Oke, apakah kamu juga anak Aurora? Iya. Yes, oke, wajar nggak jauh-jauh dari nari ya. Kalau Naila? Kalau Naila tuh speech Bu. Speech. Kamu speech ngomongin apa tuh? Bahasa Inggris. Ngomongin tentang confidence, percaya diri. Percaya diri, keren. Kemudian kalau Hani? Nari Bu. Nari juga, Hani juga sama Aurora juga. Ini tiga-tiga anak Aurora nih? Enggak Bu. Enggak. Dua aja. Oh, dua anak Aurora. Naila? Mutiara. Naila anak pasti, Ekos? Bu. Oh pasti. Kirain anak Ekos ya, karena makanya speech. Oke, jadi dua nari, yang satunya speech ketika itu ya. Itu juga kalian latih kah ketika itu? Iya, Iya, pastinya kita pasti. latih. Selama 1 bulan sebelum audisi dimulai. Lebih nggak sih 1 bulannya? Lebih ya? Lebih. Sebelumnya ya udah dipikirin nih mau nampilin apa. Jadi kalian saling support lah ya. Oke, kamu dulu Nay. Aku habis begitu ya. Iya bener ya. Jadi saling kayak memberikan masukan, kita kira kurangnya di mana gitu, bener nggak? Iya, Oh, bestie banget. Boleh nggak aku ikut bestie kalian? Iya. Nggak sadar join nih ya kan? Mau join aja. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih caranya biar bisa berani mencoba sesuatu, apalagi sesuatu yang baru dan juga di depan orang ramai seperti kalian? Pasti ada tipsnya. Naila dulu. Naila tuh sebenarnya Naila tuh awalnya emang orangnya kurang aktif gitu Bu ya. Cuman untuk yang ini Naila paksain biar bisa berani, biar bisa percaya diri, biar nggak gitu-gitu aja gitu loh Bu. Jadi memang kamu yang maksain ya? Iya. Kalau emang pengen maju harus bisa gitu ya? Iya. Oke. Sebelumnya pas udah daftar ini tuh belum minta persetujuan dari orang tua Bu. Jadi kayak Waktu daftar? iya, jadi Wah, tuh nakal. Bisa-bisanya dia belum minta persetujuan orang tua ya. jadi setelah Terus, daftar pas mau audisi H-2 sebelum audisi baru bilang ke orang tua. Oke. Orang Terus tua apa kata orang tua? kaget, tapi kayak kagetnya tuh kayak oh Naila mau mulai berani
berani nih ya. Kagetnya bukan nggak boleh ya, paginya tuh kayak, hah anak gue, iya, mau coba-coba ya nggak apa-apa, nah didukung pastinya gitu kan. Iya Bu. Oke, terus Di situ mama langsung kayak Excited nyiapin, gitu ya? ya excited Bu, Wah. langsung bantu nyiapin semua buat audisi. iyalah loh pakaiannya ya kan, kira-kira Iya. nanti gilboknya yang mana nih, sendalnya yang mana, ketika waktu audisi kan pakai heels yang berapa senti? 5 cm. Oh, semuanya tiga-tiganya? Iya. Oke. Audisi pertama kita 5 cm, 5 cm. 7 cm. 7 cm, 7 atau 5? 7 cm, oke. Nah terus? Terus yang apa tadi? Supaya kamu bisa confidence, kamu juga ngomongin soal speech-nya, juga ngomongin soal confidence, juga ngomongin soal iya. percaya diri. Gimana caranya biar bisa berani coba sesuatu yang baru itu katanya di tengah orang yang ramai. Selain memberanikan diri lah, bisa dibilang gitu kan, memberanikan diri. Kalau nggak dari diri kita sendiri, siapa lagi yang memulainya kan gitu kan intinya kalau kata Naila. Oke, selain itu apa lagi yang biasanya kamu lakukan? Kalau Naila sendiri tuh karena emang pengen ya Bu ngeliat orang tuh udah bisa menggapai prestasi yang banyak, jadi Naila tuh pengen ikutan gitu Bu. Jadi iya terlatih terus termotivasi. Termotivasi terus latihan sendiri gitu ya. Iya. Latihan untuk harus pede nih gitu. Iya, apalagi pas talent kan speech ya Bu, depan banyak orang. Iya, apalagi itu kan. Iya, di situ Naila tuh udah persiapinya itu tuh sendiri di kamar, ngomong sendiri depan kaca sambil kayak ngomong public speakingnya gitu. Kamu pernah ikut kelas public speaking? Belum pernah sebelumnya? Belum pernah Sama sekali. Jadi kalian benar-benar otodidak semua ya? Iya. Ngeliat media sosial, oh ternyata begitu caranya, oh begini begitu. Kemudian kalian coba-coba sendiri, gitu ya? Oke deh. Jadi intinya berawal kalau Naila berawal dari memang keinginan dia aja yang kuat gitu loh, pengen coba. Saya harus keluar dari zona nyaman nih, saya harus percaya diri, saya harus mampu untuk menampilkan ke orang-orang bahwa saya bisa gitu, nggak cuman kalian aja yang bisa tapi saya juga bisa gitu ya Naya? Iya Bu. Iya, sampai akhirnya dia belajar secara otodidak sendiri, latihan ngomong sendiri, untungnya di depan kaca karena kaca tidak akan pernah berbohong ya. Jadi ketika Naila ngomong senyum, dia bakal senyum balik. Ya seremnya ketika kamu nggak senyum, dia senyum. Nah itu masalah biasanya. Ada apa di kaca itu kan gitu ya? Serem ya. Alhamdulillahnya sama semua ya, seperti yang kamu lihat ya. Oke, baiklah. Nggak ada sesuatu yang harus dikhawatirkan berarti ya. Oke. Dan kalau itu Naila, kalau kalian yang berdua lagi gimana? Tipsnya ya. Iya. Tips Lebih ke bagaimana sih caranya untuk bisa percaya diri tampil di depan orang banyak katanya gitu. Yang pasti Mencoba hal baru kan? Ini kan hal baru bagi kalian pasti juga. yang pertama harus ada keinginan Bu. Oke, niat gitu ya, Ya, niat yang kuat. Kalau Oke. udah ada keinginan pasti mau berusaha. Kalau udah berusaha pasti nggak nanggung-nanggung usaha. Iya, benar sekali. Belajar juga ini juara 2 ya ngomong ya. Oke, pertama niat dulu katanya, sama kayak Naila tadi kan, niat. Habis udah niat pastinya harus usaha dong. Ya kan, kalau sudah niat masa iya nggak usaha, niat doang mah nggak akan jadi apa-apa ya kan gitu. Niat nih, aduh niat pengen diet tapi nggak diet juga dia, nggak dilakuin, nggak ada usahanya, sama aja bohong gitu kan. Oke, kemudian setelah usaha otomatis pastinya pengen melakukan yang semaksimal mungkin, lebih dan lebih gitu ya. Dan itu yang kamu lakukan sampai akhirnya alhamdulillah jadi juara 2-nya. Kalau kamu, Mutiara gimana Mutiara? pastinya itu termotivasi dari duta-duta yang lain. Oh, berawal dari termotivasi dari duta-duta yang lain. Jadi ada keinginan, benar kalau kata Hani. Lihat motivasi duta-duta itu, lihat di IG, ih keren banget. Ada kepengen, kapan ya bisa gini. Terus baca-baca ada ajang kita ikuti. Terus berdoa, bisa. Oke, sampai alhamdulillah sekarang memegang best attitude-nya Gadis Wisata Musi 2025 itu adalah Mutiara ya. Jadi dia yang terbaik untuk attitude-nya tuh kalau udah best attitude ya. Oke, jadi mereka nih bener-bener teman-teman ini kalau memang mau mencoba ataupun mau mencontoh, boleh contoh mereka yang bener-bener sama, bener-bener dari nol banget. Mereka yang tidak tahu sama sekali, cuma hanya mengagumi orang-orang yang mengikut ajang-ajang perpijenan ya kan, perduta-dutaan itu, ngelihat kok kayaknya bagus banget ya, kita pengen ikut gak sih, ayo kita ikut gitu kan. Dari awal cuma coba-coba, jadi ini adalah iseng-iseng berhadiahnya mereka gitu kan ya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Kenapa saya bilang begitu? Mereka berawal dari iseng, tapi isengnya mereka memang mereka niatkan gitu loh, bukan cuma sekedar iseng diniatkan,
kemudian mereka usaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sampai akhirnya alhamdulillah hadiahnya inilah yang mereka dapatkan. Wih, keren, luar biasa sih mereka ini. Tuh ya, bisa dicontoh ya teman-teman semuanya, masih kelas 10 lagi, masih sangat muda sekali. Jadi buat kamu yang pengen coba juga ajang-ajang pertijanan atau mungkin yang lain, bisa dicoba seperti mereka. Awalnya yang pastinya motivasi dulu dari orang-orang yang sudah kalian lihat bagus, keren, kemudian niatkan, setelah diniatkan usaha yang keras sampai akhirnya bisa mewujudkan keinginan ataupun mimpinya kalian ya. Setelah ini kita bakal balik lagi, so jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Lagu yang satu ini spesial buat mereka bertiga karena mereka merasa kayak lagu ini tuh bikin mereka ingat sesuatu. Langsung saja deh, ini dia salah satu single dari ciptaannya Pak Fir Azwar, ada Bidar Melaju. Ayo mulai. Laju perahu melaju di tepian musik kita bertemu, bergandeng tangan kita selalu, rianglah hati tiada jemu, riang gelombang seru menyeru, Bidar melaju seiring lagu, tiada terpandang dalamnya kalbu, bahagia hati janganlah ragu. Majulah laju, majulah laju, perahu Bidar terus melaju. 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 Sampai Ombaru, di seberang ulu perahu berlabuh, kita jalin harapan yang baru, atas satu serindukan tumbuh, jaka baring dalam betutu, sudah terkenal sejak dahulu, kita seiring, kita bersatu, jangan terbuai masa yang lalu. Majulah laju, majulah laju, perahu Bidar terus melaju. 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 Kalau petang datang menjelang, kisahlah melaju terkenang, rindu hati tiada terbilang, rangkai kata lalu berdendam. Suatu masa waktu kecilku, bila rumahku menemukan
lagi di Six Radio siaran anak muda Palembang. Cerita lama sampai di sini. Waduh, pengennya sih lama-lama tapi apalah daya waktu tak sampai ya, begitu judulnya. Oke deh, kita pengen ngobrol-ngobrol lagi sama mereka tapi mungkin ini di penghujung. Waduh, sedih banget di penghujung ya, kesannya gimana gitu. Ya, perasaan mah baru bentar gitu ya. Oke deh, nggak berasa ya bersama 3 cewek cantik kita ini yang merupakan para gadis wisata musi 2025 dari SMA Negeri 6 Palembang. Ada Naila, Hani dan juga Mutiara ya. Baik, teman-teman semuanya ini pada penasaran nih. Ada nggak sih kenangan yang unforgettable, yang nggak terlupakan ketika ajang gitu? Mungkin ada yang kesleo ya kan ketika catwalk, atau mungkin ketika di tengah-tengah ada yang salah ngomong atau apapun itu. Silakan, mungkin bisa berbagi nih kita. Siapa duluan? Hani dulu boleh. Hani silakan nih. Yang tak terlupakan itu pas diajarin catwalk sama Kak Edi. Oke. Dari Jakarta, Bu. Ya Allah, Bu, itu Kenapa? serem banget. Serem banget ya sama Kak Edi itu ya. Kak Edi serem banget sih. Oke. Serem banget, tapi dari situlah kami tuh belajar gimana cara catwalk yang bener-bener gitu. Yang bener gitu ya. Jadi 3 kali bener ya, yang bener ya. Iya, jadi kan terkadang kita tuh mikir kayak seperti itu. Cuma sekedar kemudian dicoba, ternyata masih belum benar. Betul. Iya, 3 kali benarnya sama Kak Edi tadi kan, bener. Sama gurunya, iya, sama suhunya langsung ya. Yang ngajarin Paula istrinya. Beliau itu. Ya, sama desainer sama Ivan Gunawan. Itu ya Allah, Bu, nggak terlupakan banget ya. Di mentalnya bener-bener dibilangin kalau di dunia pageant tuh kayak gini. Oke. Dan kalian ngerasa gimana ketika itu, nangis? Sempet down gitu loh. Sempet down juga. Oke. Kayak bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Soalnya kalau salah bener-bener dimarahin, Bu. Gitu. Tapi karena itu tuh jadi kayak termotivasi gitu loh, Bu. Nggak yang dibawa karena sedih gitu. Iya, bukan dibawa sedih tapi justru malah termotivasi. Nah, kalau yang kebawa sedih itu boro-boro mau jadi apa-apa kalau kayak gitu. Ya kan? Bener kan? Harusnya justru yang seperti itu malah dijadikan motivasi. Oke, gue bisa nih gitu. Harusnya bisa berarti kan kalian tuh kayak ditantang mentalnya gitu, diuji mentalnya gitu. Kalau kalian siap pastinya bakal terus bisa melaju. Kalau kalian nggak siap ya udah selesai, bye gitu kan. Alhamdulillahnya kalian siap dan bisa gitu ya. Oke, yang paling nggak terlupakan adalah dilatih sama Kak Edi tadi dari Jakarta. Lagi-lagi harus ditekankan ya. Dan itu yang mereka sangat ingat ya, Kak Edi ya. Berarti memang meskipun dengan caranya yang tegas tapi menghasilkan, seperti inilah hasilnya gitu kan ya. Oke, gitu. Hani, ada lagi nih? Udah, Cukup itu yang paling unforgettable. Kalau Naila dan Mutiara gimana? Kalau Naila tuh kadang tuh pas latihan audisi atau grand final tuh kan kurang fit gitu ya, Bu ya. Jadi tuh pas maju ke depan tuh suaranya suka melengking atau enggak menentu gitu ya suaranya. Iya. Aduh, suaranya nggak bisa diajak kerja sama deh gitu kan. Apalagi pas lagi pilek gitu ya, Bu ya. Okay. Jadi kayak suaranya hilang terus melengking, catwalknya juga kok agak kurang nih karena kurang fit kurang gitu. Fit rasa. Gitu ya. Jadi itu yang paling kamu ingat. Yang paling nggak terlupakan itu adalah ketika tampil dia tuh sadar gitu suaranya, suaraku kok kayak gini sih kan gitu ya. Tapi nggak bisa dikontrol, itu yang keluar ya kan. Jadi mau nggak mau ya udah terima aja deh, nasib gitu ya. Buktinya tetap juara 1, juara utama, alhamdulillah. Oke deh. Jadi dia ngerasa kok ketika dia tidak fit waktu itu, dia ngerasa catwalknya mungkin sedikit berantakan bagi kamu. Kan belum tentu bagi juri ya. Mungkin bagi juri bagus kan. Atau mungkin suaranya tadi yang tiba-tiba melengking, nggak jelas kemana-mana gitu, nggak bisa diajak kerja sama ya. Tapi alhamdulillah itu dia yang membuat dia justru malah termotivasi sehingga akhirnya inilah hasilnya gitu, juara utamanya loh beliau ini ya. Kemudian kalau Mutiara, apa nih Mutiara yang nggak terlupakan? Yang nggak terlupakan itu persahabatan waktu Bujang Gadis wisata musim. Oke, baik, justru persahabatannya ya. Dari mana aja soalnya kan? Iya, dari sekolah mana aja. Bahkan ada kakak kelas 12. Oke, ada yang kelas 12. Dari SMA mana tuh? SMA IGM. Terus ada Muhammadiyah juga. Banyak. Nah, kita tuh suka bagi-bagi pengalaman yang udah suka ikut-ikut itu. Terus juga sering
bercanda bareng, latihan bareng, Oke. terus kasih semangat. Itu bener-bener paling best. Yang paling best, yang paling nggak bisa terlupakan itu ya kalau bagi Mutiara. Oke, persahabatannya mereka pada saat tampilnya mereka ada aja hal yang nggak disangka-sangka gitu kan ya, kayak si Naila bilang tadi, atau si Hani yang nggak bisa terlupakan adalah Kak Edi dengan cara melatihnya gitu ya. Oke, dan kalau itu hal-hal yang tidak bisa terlupakan. Sekarang mungkin untuk closing statementnya kalian, harapan apa yang pengen kalian raih lagi setelah kalian berhasil di Gadis Wisata Musi 2025 ini? Satu persatu, mungkin dari Mutiara dulu kali ini. Harapan setelah ikut ini tuh Mutiara pengen apa lagi nih? pengen ikut putra-putri anak Indonesia. Amin. Masih dalam waktu berapa lama lagi itu? Mungkin tahun depan tuh udah ada Sudah ada ya? pembukaan kayaknya. Oke. Lebih berkembang dari sebelumnya, bisa lebih keluar dari zona Nyaman. Oke. Berarti kamu jangan cuma ajang-ajang ini aja ya, yang lain juga kamu ikuti gitu ya. Berusaha untuk mengikuti yang lain juga, ajang-ajang yang lain. Oke. Lebih berkembang, lebih meningkatkan lagi prestasinya begitu, dan yang paling pengen dikejar saat ini adalah ikut ajang putra putri anak Indonesia. Putri anak Indonesia. Oh, putri anak Indonesia. Oke deh. Baik, itu Mutiara. Kalau kamu Naila? Kalau Naila ya Bu, kedepannya Naila harap tuh Naila bisa ikut pageant yang lain. Masih tetap mau lanjutnya pageant yang lain. Iya, Oke. pengen yang lebih besar. Terus juga pengen sampai ke nasional. Amin. Mudah-mudahan ya bisa sampai ke nasional. Akhirnya ketemu sama Ashila ya. Kembaran gue kan gitu. Saya bilang Naila ini mirip sama Ashila ya. Ashila tahu ya yang nyanyi lagu Angkat Tangan itu. Ya itu anaknya dari Ramzi. Kok mirip siapa gitu pada saat lihat ya, ternyata mirip artis dia ya, artis. Ya mana tahu sampai ke nasional, nanti ke Jakarta ketemu sama dia kan kita nggak tahu ya rezekinya ya. Oke, terus cukup itu aja. Pengen sampai ke nasional, ikut ajang-ajang pijan-pijan yang lain. Kalau Hani? Kalau untuk Hani Bu, sekarang ada planning untuk ikut Bujang Gadis Palembang. Oh, Bujang Gadis Palembang justru. Oke. Yang pastinya pengen ikut pageant yang lebih besar lagi, nama pengalaman, terus biar relasinya lebih luas lagi. Lebih luas lagi juga. Oke deh. Pastinya masih pengen ikutan ajang ataupun pageant yang lebih tinggi lagi daripada ini. Sama sih ketiganya ya sebenarnya ya. Si Mutiara pengen menuju apa, Naila apa, Hani juga apa gitu ya. Tapi apapun itu ceritanya, kita doakan yang terbaik untuk mereka. Semoga mereka bisa semakin berkembang. Prestasinya tidak hanya di sini saja, dan semoga mereka juga bisa keluar dari zona nyaman ya. Tidak hanya di sini doang, tapi bisa mengikuti ajang-ajang yang lain atau mungkin lomba-lomba yang lain ya di luar dari pageant ini. Oke, kalau tadi harapan, nah mungkin kalian bisa memberikan sedikit motivasi atau mungkin apa yang menurut kalian itu yang harus dijaga ketika ikut pageant? Sikap kita sih Bu yang Sikap. pastinya. Oke, kalau Mutiara sikap ya. Contoh mungkin bagi yang sudah pengalaman kadang kan mau sombong. Iya. Ya kan, berarti tidak boleh sombong. Ini Rendah best hati. attitude banget sih. Cocok ya. Jadi harus rendah hati ya. Rendah hati, Rendah hati pastinya. harus dijaga, jangan sombong. Oke, kalau Naila? Dari saya Bu, pastinya kita harus ada tujuannya dulu. Kita harus buat tujuan. Kita harus ada tujuan, biar ketika kita melakukannya tuh kita tuh semangat. Oke, baik. Harus jelas dulu tujuannya kemana gitu ya. Iya. Jadi buat kamu dimanapun berada yang pengen ikutan ajang pageant juga, tujuannya kemana dulu nih, arahnya mau kemana dulu nih, harus ditentukan gitu, harus ditentukan. Sikap harus dijaga ya, harus bagus banget mannernya. Sikapnya juga harus sopan, harus ramah, jangan sombong, karena di atas bumi masih ada langit, di atas langit masih ada langit lagi. Bukan bumi dong. Masa di atas langit ada bumi? Kebalik ya. Kok ketika saya merasa bodoh ya. Oke, terus habis itu kalau Hani menutupnya nih. Kalau Hani yang pas mental Bu. Mental, betul banget. Harus mempersiapkan mental ya. Betul. Jadi mental harus dijaga, sikap harus dijaga, tujuannya harus jelas. Nah, ketiga itu aja untuk kamu yang pengen mencoba. Mereka ini kan memang benar-benar baru banget mencoba, dan alhamdulillahnya mereka dipercaya dengan berbagai macam yang sudah mereka dapatkan saat ini, dan mereka masih terus pengen berkembang, berprestasi lagi, mengikuti ajang-ajang yang lebih besar lagi. Kamu juga pastinya bisa. Yuk ikutan seperti mereka. Seperti apa caranya? Ya tadi jangan lupa juga niatkan juga ya, usaha yang keras gitu. Kalau memang pengen mencoba sesuatu yang baru, silakan niatkan usaha yang keras, cari motivasi yang menurut kamu
paling bisa membuat kamu itu jadi semangat untuk mencoba gitu ya. Oke, terima kasih banyak anak-anak hebat semuanya untuk waktunya, ngobrol-ngobrolnya. Semoga semakin berkembang ya. Amin. Semakin berprestasi lagi ya. Sama-sama. Dan makasih juga untuk semua Six Fans yang sudah menyimak kami dari tadi, baik secara live ya dari YouTube channel 96 TV, bisa juga dari story Instagram kita yang sudah banyak sekali bertanya tadi. Terima kasih banyak ya sudah mendengarkan kami. Sampai di sini untuk talk show Ruang Kita, Ruangnya Para Juara edisi kali ini Rabu 12 November 2025 bareng saya Igus Wan. Dan jangan kemana-mana, talk show Ruang Kita setiap hari Senin, Rabu, Jumat setiap jam 10 pasti akan ada selalu di Six Radio, radio siar anak muda Palembang. Bye-bye. Naik becak dari tangga batu, kalau